perkenalkan, nama saya I. Nyoman Switrayase. Kalau saya di sini sebagai pendampingan dari teman-teman petani, petani gula merah, termasuk juga teman-teman di petani coklat. Nah, kita sekarang ada di Banjar atau Dusun Pangkung Tanah Kauh, Desa Melaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, dan Provinsi Bali. Dari 100 pohon kelapa itu tidak semua bisa kita cari niranya. Itu kita pertama adalah uji coba. Kalau dari karakter pohon kelapa yang kita belum uji coba, yang diprediksi bisa menghasilkan nira adalah kelapa yang daunnya agak mengkilap, kemudian agak lemes, itu diprediksi. Sehingga untuk memastikan itu kita harus dengan uji coba. Naik ke atas dan kita itu bersihkan bunga kelapanya itu kita coba paling cepat itu 3 hari sudah ada tanda-tanda untuk bisa penghasil nira. Nah, kalau proses tentang pengambilan nira, Bu, di awal itu kita harus sediakan adalah tempatnya. Kalau dulu sebelum kita gunakan tempat yang seperti sekarang, kalau sekarang kan jeriken, Bu, itu masih lama itu yang di Bali dikenal dengan beruk, Bu. Ya, beruk itu adalah batok kelapa, Bu. Batok kelapa yang dibentuk sedemikian rupa itu yang digunakan untuk menampung. Penampungan itu, Bu, sebelum dinaikkan ke atas itu ya dikasih campuran, tapi itu bukan obat, Bu, ya, itu juga zat alami. Nah, jadi proses ini dari kita beli kapur sirih yang di Bali dikenal dengan kapur gamping, Pak. Ini dibuka, kemudian dituangkan ke tempat seperti ember ini, kemudian dicampur dengan air panas. Nah, jadi fungsinya ini adalah kita campur dengan inti batang nangka. Nah, di sana nanti akan keluar semacam setelah dicampur satu warna, Bu, tapi ini yang alami. Nanti warnanya begitu kita campur dengan inti batang nangka, awalnya sih belum keluar warna, ini paling tidak 1 hari itu sudah mulai ada gejala-gejala warnanya. Biasanya itu warnanya merah ke biru-biruan. Jadi kalau sudah warna merah ke biru-biruan itu sudah siap digunakan. Jadi itu yang kita gunakan untuk mencari nira, itu dimasukkan ke dalam jeriken tadi atau mangkoknya itu. Ya, beginilah cara prosesnya pembuatan gula batok. Ada kayunya, ada tungku. Ini pakai masak niranya dari tungku ini, terus kayunya pakai godongnya biar mateng gitu. Nanti kalau ukuran niranya 30 liter sampai penuh ini, kalau matengnya nanti bisa jadi 4 atau 4,5 kilo kalau ini matengnya. Sore dihangatkan aja sampai mendidih aja. Terus nanti kalau sudah mateng kita angkat, kita aduk sampai kering, terus sampai berapa menit itu dicetak sama ini batoknya. Nanti setelah ini 5 menit atau 10 menit sudah mengental, kita balik. Jadilah nanti udah jadi gula batoknya. Kalau kira-kira 30 liter ini sampai dari jam 9 masaknya, kadang-kadang sampai jam 1. Iya, matangnya ini. Prosesnya ini semuanya masih tradisional. Pakai kayu bakar, pokoknya alami, tidak ada pengawet atau apa-apa gitu.
Kalau masalah konsumsinya itu seperti Ibu lihat tadi, itu memang beberapa itu bisa kita konsumsi sendiri. Kadang-kadang kita petani itu untuk bikin rujak, kemudian bikin sambal atau bikin kue menjelang-jelang hari raya itu seperti galungan. Nah, yang lainnya hasilnya lain itu biasanya itu ada semacam pengepul Bu yang datang ke sini ngambil mungkin tiap 3 hari atau 1 minggu sekali. Ya, itu bisa dikatakan seperti itu, Bu. Karena pohon kelapa itu banyak sekali manfaatnya kalau kita di Bali, Bu. Khusus apalagi itu dari daun, janur itu semua bermanfaat, Bu. Termasuk batangnya juga. Kecuali mungkin akarnya ini yang belum tahu pemanfaatannya. Selain itu semua ada manfaatnya, Bu. Dari janurnya sampai daunnya yang tua itu pun ada manfaatnya. Kalau janurnya itu biasanya bisa dijual untuk keperluan upacara, Bu. Sebagian besar wilayah Kabupaten Banyumas itu memang di sini kita sedang istilahnya memperkenalkan produk baru turunan gula dari gula kelapa. Rata-rata itu mereka mengambil nira dan untuk membuat gula kelapa itu. Cuma biasanya gula kelapa yang mereka buat itu gula cetak. Kali ini kita alihkan untuk mencoba membuat gula kelapa kristal yang nilai ekonomisnya lebih tinggi dari gula cetak. Nama saya Agung, lengkapnya Bung Kurnianto. Di sini desa saya, tempat lahir saya. Memang di sini kita sedang istilahnya memperkenalkan produk baru turunan gula dari gula kelapa. Di sini kita sedang membangun sentra gula kelapa kristal yang memang gula kelapa ini merupakan produk dari Desa Watu Agung itu, karena sebagian besar masyarakatnya ini rata-rata itu mereka mengambil nira dan untuk membuat gula kelapa itu. Cuma biasanya gula kelapa yang mereka buat itu gula cetak. Kali ini kita alihkan untuk mencoba membuat gula kelapa kristal yang nilai ekonomisnya lebih tinggi dari gula cetak. Untuk sebagian besar wilayah Kabupaten Banyumas itu gula kelapa itu ada di Kecamatan Cilongok, Kecamatan Tambak, Sumpyuh, dan Sumagede. Untuk gula kelapa itu sendiri memang Kabupaten Banyumas itu sendiri sedang menggalakkan untuk menjadi produk unggulan. Itu termasuk dalam 7 produk unggulan Kabupaten Banyumas. Selain batik dan istilahnya pariwisata, gula kelapa termasuk salah satu unggulan Kabupaten Banyumas. Untuk saat ini kita memang melakukan pengembangan untuk menghasilkan gula kelapa yang organik. Itu bisa dilatar belakangnya karena permintaan saat ini untuk tren organik sedang tinggi dan permintaan untuk gula-gula organik sedang sangat bagus. Jadi kita mengembangkan gula kelapa untuk yang organik itu sendiri. Untuk produk gula kelapa kita sebetulnya punya diferensiasi produk. Di antaranya produk gula kelapa cair, gula kelapa kristal, dan gula kelapa cetak itu sendiri. Dari segi ekonomis itu gula kelapa cair dan gula kelapa kristal yang memang mempunyai nilai jual itu lebih mahal daripada gula kelapa cetak. Kalau untuk proses penyadapan nira itu sendiri memang kita ambil sehari 2 kali. Jadi intinya kelapa itu lebih bersih, pohon kelapanya lebih sehat, dan istilahnya kita nggak pakai bahan kimia untuk pembuatan gula kelapa ini. Kita nggak pakai bahan kimia, kita pakainya larut alami, istilahnya menggunakan katalis alami, yaitu air dari kapur dan cangkang buah manggis yang dikeringkan. Kita pakai itu, jadi intinya kita alami dan nggak merusak lingkungan. Untuk pupuk pun kita nggak pernah melakukan pemupukan yang istilahnya pupuk non organik kepada pohon, malah kadang-kadang malah nggak pernah dipupuk untuk pohonnya. Jadi bisa dikatakan memang dari pohonnya sendiri kita udah organik, dan untuk lingkungan sendiri memang green istilahnya terhadap lingkungan, ramah lingkungan.
saat ini kita memasuki tahap proses pengkaramelan. Jadi setelah nira itu mendidih, nanti akan menjadi karamel seperti ini. Dan kita aduk-aduk terus sampai sekitar 10-20 menit lah. Nanti pengkaramelannya akan mengembang. Dan dalam proses pengembangan itu nanti bisa dikatakan gula itu sudah bisa untuk diangkat dan proses kristalisasi. Saat ini kita sampai pada tahap kristalisasi. Jadi setelah dari mendidih tadi diangkat, kemudian proses pendinginan dan kristalisasi. Kristalisasi sebetulnya untuk kita mendapatkan tekstur gula kelapa yang lebih seperti tekstur pasir. Jadi istilahnya dia mapur atau katakanlah apa ya, lebih renyah lah untuk bisa dibikin kristal seperti ini. Nanti kita diamkan saja seperti ini, kemudian diaduk-aduk, nanti akan mereka mengkristal sendiri. Kemudian setelah proses kristalisasi ini, kemudian kita nanti tinggal proses penghancuran atau penggerusan. Nanti dari proses kristal ini tinggal kita proses penggerusan yang lain. Setelah proses kristalisasi tadi, kita masuk pada proses penggerusan. Proses penggerusan ini nantinya kita diharapkan mendapatkan gula kristal yang teksturnya seperti pasir. Untuk alatnya sendiri sih memang kita masih manual dan masih sangat tradisional. Itu dari tempurung batok kelapa ini kita buat seperti ini untuk proses penggerusannya. Setelah proses penggerusan ini, kemudian kita langsung masuk ke proses pengayakan. Jadi gula-gula kristal yang sudah digerus ini kita untuk diayak selanjutnya. Kemudian hasil dari pengayakan ini sudah menjadi gula kristal yang mempunyai tingkat kekeringan tertentu. Tinggal gula kristal ini kita keringkan dengan pengeringan matahari atau dengan pengeringan oven sampai tingkat kekeringannya sekitar 3% itu. 3% ke bawah lah untuk gula kristal yang bagus itu. Saat ini kita sampai tahap pengeringan. Sebetulnya tahap pengeringan ini bisa digunakan dengan dua cara, yaitu pengeringan dengan oven atau dengan katakanlah pengering kabinet dryer, atau bisa juga dengan pengeringan alami itu dengan sinar matahari. Untuk pengeringan itu sendiri kita maksimal itu sekitar kadar air 3% ke bawah, maksimal 3%. Untuk bisa selanjutnya untuk disortase dan kemudian bisa dipacking. Untuk pengeringan dengan matahari, sebetulnya kalau mataharinya sedang memang sinar mataharinya bagus, kondisinya cuaca mendukung, itu satu hari paling sekitar 3-4 jam udah bisa kering dengan pengeringan matahari dengan kondisi cuaca yang mendukung. Itu 3-4 jam bisa kering. Cuma kan kadang kondisi alam matahari itu nggak muncul, jadinya kita bisa pengeringan sehari ini udah kering, besok masih perlu dikeringin lagi untuk menghasilkan kadar air yang 3% ke bawah. Untuk packing sendiri kita lebih banyak menyesuaikan terhadap pembeli packingnya mau seperti apa, mau curah atau retail. Kalau untuk yang retailnya biasanya kita mempunyai produk brand sendiri, namanya Sweet Java. Kita ada program packaging yang istilahnya cuma plastik dan kita ada stiker, ataupun kita bisa ada juga packing yang memang kita udah menggunakan packing seperti ini. Dalamnya ada. Untuk ukuran ini ada yang 250 gram, ada yang 500 gram, tergantung juga permintaan dari buyer itu sendiri. Sekarang saya berada di Desa Samirenteng, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng. Tepatnya saya berada di Bukit Sangyang. Ini alatnya untuk mengambil buahnya di atas. Ini langsung dipasang ya. Ini langsung dipasang di sini. Ini terbuat dari tambang, dan ini ada tantelannya ini dari besi dan ada selendangnya.
Ini fungsinya untuk nanti bawa beban yang dari atas itu. Langsung ditaruh di sini. Ini kalau bebannya sedikit baru bisa langsung. Kalau banyak itu biasanya langsung pakai tambang turun. Kayak timba itu naiknya. Iya. Teman. Banyak ini pas waktu prosesnya. Ini tempat pembuatan cuka, prosesnya terjadi cuka. Ini gucinya untuk menyimpan cuka. Gucinya ini terbuat dari sama seperti keramik itu. Ini tutupnya ini pakai buah lontar ini. Ini isinya cuka ya, dari pohon lontar. Warnanya kuning kayak teh, yang sudah bagus itu warnanya kayak teh. Ini sekitar 8 bulan 7 bulan tuh. Iya, yang ini, yang satu ini sudah siap dipanen. Itu ada gininya, ada seperti jelly itulah. Kalau di sana ada gumpalan itu, biasanya kalau diambil itu gumpalannya dan kini bening itu sudah jadi. Baunya juga mencerminkan prosesnya itu udah bagus itu. Kini keras. Iya, iya asam gitu. Oke, ini adalah lontar yang kemarin kita ambil dari petani. Jadi sekarang tahapnya proses pembotolan. Ciri-ciri cuka yang sudah siap, cuka lontar yang sudah siap adalah mempunyai bau kecut yang khas, dan apabila dicicip itu terasa kecut sekali. Jadi ini prosesnya pertama kita harus saring terlebih dahulu dengan saringan, kemudian kita tuang ke dalam botol seperti ini sampai penuh, atau ini 250 ml. Setelah itu kita tutup dengan penutup seperti ini, nanti akan di-seal dengan menggunakan mesin penutup botolnya. Kita memakai botol kaca karena apabila menggunakan botol plastik dikhawatirkan ada reaksi-reaksi yang membahayakan setelahnya itu. Jadi untuk aman dan higienis kita menggunakan botol kaca dengan penutup metal seperti ini. Cuka lontar ini bisa tahan sampai 1 tahun. Jadi khusus untuk ini kita tidak ada proses pemanasan lagi, sehingga di dalamnya masih mengandung mikroba yang masih aktif. Ini adalah nira lontar yang sudah dipekatkan menjadi 30 yang kita bawa dari Desa Sambirenteng. Jadi untuk proses selanjutnya kita panaskan menggunakan kompor induksi. Kenapa kok kita memakai kompor induksi? Agar keluaran energi itu lebih konstan daripada kita memakai LPG atau api langsung. Jadi dari nira yang mempunyai kadar gula 30 dipanaskan dengan suhu yang rendah berkisar 50-60 derajat selama 4 atau 5 jam, nanti akan mengental dengan sendirinya.
mencapai sekitar 60 kadar gula 60% sampai 80%. Jadi setelah 4-5 jam akan menjadi hasilnya seperti ini. Jadi akan menjadi kental dan berwarna lebih kuning. Dan apabila diicip itu akan terasa lebih manis. Pemanasan ini untuk mengurangi kadar air. Jadi meningkatkan kadar gula. Jadi dari 30% kadar gula menjadi 60 sampai 80% kadar gula. Jadi hasilnya ya akan teksturnya menjadi lebih kental.